Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama saya Bu Fitri, salah satu pengajar di Bimbel Klinik Jenius. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai fluida statis kelas 11 ya. Nah, bagiannya itu adalah tentang hukum Archimedes. Ya, tadi kan sebelumnya kita belajar tentang tekanan, terus kita belajar juga tentang hukum hidrostatika, terus kita juga belajar tentang hukum Pascal. Nah, selanjutnya yang keempat, itu kita belajar mengenai hukum Archimedes. Ya, apa sih hukum Archimedes? Nah, siap ya, silahkan siapkan alat tulisnya, siapkan dulu pikirannya, konsentrasi. Nah, saya akan jelaskan dulu mengenai Archimedes di bagian yang D. Nah, jadi selanjutnya tentang hukum Archimedes. Nah, jadi waktu dulu saya masih SD gitu ya, wah udah, tapi SD-nya nggak lama-lama banget sih, maksudnya waktu SD itu pernah ada iklan. Nah, jadi iklannya itu orang, jadi kayak anak SMP. Nah, salah satu anaknya tuh nyemplung ke kolam renang. Nah, ternyata kolam renangnya itu malah jadi kayak melebar gitu airnya, tumpah-tumpah. Nah, kemudian salah satu temennya itu bilang Archimedes, nah kayak gitu ya. Nah, jadi Archimedes itu kalau kalian berarti nggak tahu ya siapa iklan itu. Nah, kalau dulu saya ingat Archimedes itu karena ada di iklan gitu ya. Jadi iklannya itu memang bukan ngejelasin sih, menampilkan salah satu fenomena Archimedes, yaitu ketika kita menjatuhkan suatu benda ke dalam cairan. Nah, maka nanti kan misalkan ada, saya punya nih ini ya, air minum. Nah, misalkan air minumnya cuma segini kan airnya. Nah, ketika saya misalnya menjatuhkan ini nih power bank ke sini gitu ya. Nah, maka nanti airnya itu kan bakal jadi naik gitu kan. Nah, maka ini adalah salah satu fenomena Archimedes. Nah, kenapa sih dia bisa naik gitu ya? Nah, naiknya air ini menunjukkan apa sih? Nah, atau enggak misalnya kalau misalkan airnya penuh, saya masukin batu gitu ya, maka airnya bakal tumpah kan. Nah, ternyata kita bisa mencari volume batu ini dengan menggunakan konsep Archimedes. Jadi bahwa nanti si air yang tumpahnya itu merupakan si volume yang tumpahnya itu sama dengan volume si batu yang nyeluk gitu. Nah, awal mulanya ini tentu karena hukumnya hukum Archimedes, itu berarti yang ngejelasin kan Archimedes ya. Nah, jadi awal mulanya mitosnya katanya, jadi Archimedes ini dikasih challenge sama raja gitu ya, bahwa dia itu harus menghitung, oh ya, suruh membuktikan, jadi mahkota rajanya itu emas asli atau bukan. Nah, jadi saat itu dia bingung ya Archimedes itu, karena kalau misalnya nggak bisa jawab, kalau nggak salah ya mitosnya ada bilang bahwa ceritanya itu kalau dia nggak bisa jawab, dia bakal dihukum mati gitu kan. Nah, kan bingung ya, udah pasrah. Nah, tiba-tiba dia mandi gitu ya di bathtub, nah, mandi gitu. Nah, pas dia mandi ternyata airnya pada tumpah-tumpah. Nah, karena orangnya jenius, bahkan air yang tumpah aja dia tuh langsung mikir kan, wah kenapa ya bisa kayak gitu. Nah, akhirnya dia keidean deh buat, dan akhirnya dia bisa membuktikan bahwa emas itu asli apa enggaknya gitu ya. Wah, kok bisa ya kayak gitu. Nah, kita akan jelasin lebih lanjut di hukum Archimedes. Jadi singkat katanya yang tadi udah saya jelasin sedikit, ketika misalnya ini ada suatu cairan, ketika ada suatu benda dicelupkan pada suatu zat cair, baik sebagian atau sepenuhnya, maka benda ini akan memiliki gaya ke atas yang dinamakan dengan gaya apung. Jadi ketika benda masuk ke dalam cairan, maka dia akan memiliki gaya apung. Gitu ya. Jadi saya tuliskan hukum Archimedes itu tentang apa? Jadi suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya
ke dalam suatu fluida. Jadi gak cuma cairan doang ya, jadi fluida juga bisa, jadi gas juga bisa ke dalam suatu fluida akan mengalami gaya apung. Yang besarnya sebanding dengan berat fluida yang tercelup. Berat benda yang tercelup ke fluida. Berat benda yang tercelup atau sama kayak berat fluida yang tumpah. Nah, jadi saya jelasin dulu apa sih isi dari hukum Archimedes itu. Nah, ini ya singkat kata saya bisa kata-katakan secara sederhana tuh kayak gini. Jadi suatu benda dicelupkan sebagian seluruhnya ke dalam suatu fluida akan mengalami gaya apung. Arahnya ke atas ya gaya apung itu. Nah, besarnya sebanding dengan berat benda yang tercelup atau berat fluida yang tumpah. Nah, maka besarnya gaya apung ini kan katanya sebanding dengan berat benda yang tercelup. Nah, berarti saya tuliskan massa benda yang tercelup dikali dengan G. Nah, kita tahu bahwa Rho itu kan M per V. Maka M bisa saya ganti jadi Rho kali V kan. Nah, maka di sini M yang tercelup itu sama aja kayak Rho fluida kali volume benda tercelup dikali G. Nah, ini adalah besar dari gaya apung. Gitu ya. Jadi yang pertama kalian harus tahu adanya besar gaya apung. Nah, terus nanti juga kalian gambarkan gak cuma gaya apung kan, dia juga memiliki gaya berat. Jadi kalau Archimedes mah kan cuma gaya apung. Saya tambahin ada yang namanya gaya berat. Nah, kalau gaya berat itu kan M kali G. Nah, nanti M-nya M beban, M masanya gitu. Nah, M-nya kita ganti jadi Rho V karena MB, maka di sini Rho benda, V benda kali G. Nah, ini adalah besar dari gaya beratnya. Nah, ini yang pertama. Jadi pertama harus tahu dulu kalau gaya apung itu apa ya, cara nyarinya gimana. Nah, di sini saya tuliskan keterangannya. Ya, saya tuliskan keterangan. Ada Rho F. Rho F adalah massa jenis fluida. Nah, massa jenis fluida satuannya dia kilogram per meter kubik dalam SI-nya. Terus VBTC apaan Bu? VBTC ya BTC gitu yang di Bandung. Bukan ya? Itu volume benda yang tercelup. Yang celupnya berapa? Dalam meter kubik. Nah, terus nanti ada G, ini adalah percepatan gravitasi. Biasanya kalau SMA itu ambil 10 meter per second kuadrat biar gampang. Terus ada Rho B. Kalau Rho B itu massa jenis benda, jenis si bendanya, satuannya adalah kilogram per meter kubik. Nah, lalu ada VB. VB adalah volume benda. Bukan yang nyelupnya, tapi volume benda utuhnya. Terus ada FA. Ini adalah gaya apung. Satuannya Newton. Lalu ada W. W ini adalah berat. Gaya berat. Gaya berat. Newton. Oke ya. Itu yang pertama tentang Archimedes. Sebelum saya jelasin lebih lanjut mengenai hukum Archimedes, nanti sebenarnya ada dua kasus ditimbang sama kasus tercelup. Nah, saya akan kasih contoh dulu ya, contoh soal yang berhubungan dengan gaya apung terlebih dahulu. Nah, kita baca sama-sama. Gumpalan es terapung di atas permukaan air laut, katanya. Jadi
Kita gambarin aja, misal ini laut gitu kan. Terus es itu dia terapung, tulis yang diketahui, terapung di atas permukaan dengan setengah bagian ada di dalam. Berarti kayak gini ya. Artinya di sini kita tulis V benda tercelupnya itu cuma setengahnya kan. Berarti sama aja kayak setengah VB, VBTC-nya. Jika massa jenis air laut, jadi sirup fluidanya adalah 1,03 kali gram per centimeter kubik. Volume S berarti ini adalah volume bendanya. S kan jadi bendanya 1 meter kubik. Nah, yang ditanyakan berapakah besar gaya ke atas. Jadi gaya ke atas itu sama kayak gaya apung. Oke, gimana nih cara ngerjainnya? Nah, pertama-tama karena yang dicari adalah gaya apung, berarti ini kita ubah dulu. Kalau diubah ke kilogram per meter kubik itu kali 1000. Jadi 1030 kilogram per meter kubik. Nah, maka di sini kita coba jawab. Nah, besarnya gaya apung itu tadi gimana caranya? Rho fluida dikali VBTC dikali G. Rho fluidanya kan ini 1030, VBTC-nya kan setengah dari VB. G-nya 10. Maka di sini 1030 dikali setengah, kebetulan VB-nya juga 1, dikali 10. 10 bagi 2 berapa? 5. Nah, berarti 1030 dikali 5 berapa? 5150 Newton. Oke. Sehingga jawabannya adalah yang ini, bebek. Nah, itu yang pertama ya. Nah, sekarang kita masuk ke istilahnya kasus-kasus dari Archimedes itu apa saja. Oke. Nah, saya akan lanjutin ya. Tadi kan sebelumnya kita udah bahas tuh hukum Archimedes itu hubungannya sama gaya apung. Ini besarnya gaya apung, ini besarnya gaya berat. Nah, jadi ada dua kasus di Archimedes. Saya bisa kita bisa bagi gitu ya. Yang kasus pertama itu adalah kasus ditimbang. Jadi kasus pertama itu kalau kasusnya ditimbang. Nah, nanti kasus yang kedua itu kasus tercelup. Pertama kita kasus ditimbang dulu. Nah, gimana maksudnya kasus ditimbang? Saya punya suatu benda, terus ditimbangnya pakai neraca pegas. Nah, pada saat di udara, dia punya W udara atau WU. Ya, misal WU ketika di udara itu 10 Newton. Terus dia ditimbang di fluida. Nah, menurut kalian pada saat dia ditimbang di fluida, beratnya saya kan 10 Newton. Pada saat dia ditimbang di fluida, maka dia kan punya W fluida atau WF. Nah, menurut kalian bakal lebih besar apa lebih kecil? Kalau kita renang nih, rasanya kan badan kita kayak ringan gitu ya, kayak keangkat gitu. Nah, di sana ada gaya apung. Ingat, setiap benda yang tercelup dalam suatu cairan pasti memiliki gaya apung arahnya ke atas. Nah, ya, ternyata ketika ditimbang di fluida, maka beratnya menjadi lebih ringan. Itu misalnya di 10 Newton, ternyata pas saat di fluida itu jadi 8 Newton. Kemana 2 Newtonnya? 2 Newtonnya adalah gaya apung. Nah, jadi sini bisa kita simpulkan yang pertama bahwa F apung itu adalah selisih antara W di udara dikurangi W di fluida. Nah, yang kedua, F apung kan ini, maka bisa juga F apung kita ganti jadi rho fluida VBTC kali G sama dengan W udara dikurangin W fluida. Nah, ini ya. Nah, kita coba kasus yang pertama mengenai kasus ditimbang. Nah, kita coba contoh soal ya. Kita sekarang coba contoh soal dari hukum Archimedes yang kasus ditimbang ini. Kita coba baca sama-sama. Jadi ada dua soal, saya punya soal di sini dua. Nah, kita soal yang pertama dulu. Sebuah benda ketika ditimbang di udara, neraca pegas beratnya 20 Newton. Berarti ini kita tulis sebagai W di udara. Nah, kita tulis ini W udara adalah 20 Newton. Nah, jika benda tersebut ditimbang di dalam air, beratnya 16. Berarti W ketika di air itu 16 Newton. Nah,
kok ini ditanyakan diketahui ya. Nah, yang ditanyakan adalah gaya ke atas yang dilakukan air rendah benda, berarti F ampungnya berapa? Nah, ini mah masih easy busy ya. Nah, itu F ampung tinggal W udara kurangin W fluida. Nah, kan F ampung sama dengan W udara kurang W fluida kan? Jadi F ampung adalah W udara kurang W fluida. Berarti F ampung adalah, kan di sini fluidanya air, berarti 20 kurang 16. Berarti berapa F ampungnya? 4 Newton. Udah, jawabannya adalah C. Mantap ya. Nah, kita tulis sekarang nomor 2 nih ya. Nomor 2 agak berbeda soalnya. Kita tulis yang diketahui. Massa sesungguhnya sebuah benda adalah 300. Nah, massa sesungguhnya itu sama aja kayak ketika di udara. Berarti kita tulis M ketika di udara adalah 300 gram. Jika ditimbang dalam air, masanya itu 225. Jadi ini M ketika di air 225. Nah, jika di dalam cairan lain, maka cairannya ada 3 ini. M di cairan lain adalah 112,5. Nah, S 112,5. Bentar, sorry. 112,5. Nah, yang ditanyakan adalah, ini dikasih tahu nih massa jenis air, katanya buat sini rho air itu adalah 1 gram per centimeter kubik. Nah, berapa rho cairan tersebut gitu. Jadi yang dicari adalah rho cairannya. Nah, pertama-tama kira-kira ini pakai yang mana? Ini kan kasusnya ditimbang. Pakai yang atas atau yang bawah? Nah, karena ada rho-nya berarti yang bawah pakainya. Nah, karena ini ada 2 cairan, cairannya air yang pertama, yang kedua itu adalah cairan yang lain. Nah, maka kita bisa buat perbandingan gitu ya. Buat perbandingannya, misal yang pertama air, rho air, V. Oh iya, saya lupa ngasih tahu. Ini yang tercelupnya untuk di kasus ditimbang, volume benda tercelup itu semuanya kan ya lo, maka sama dengan VB. Maka di sini boleh saya tulis rho fluida, ini rho air berarti kali VB kali G sama dengan W itu kan M kali G. Ini boleh saya bikin M udara kali G dikurangin M fluida kali G. Atau M udara kurangi M fluida dikali G. Maka ini bisa saya tuliskan ya, karena di air berarti M udara kurangin M air kali G. Terus kita bandingkan yang kedua di cairan. Maka di sini rho cairan V benda kali G per di sini M udara kurangi M cairan dikali G. Nah, kita bisa coret deh, yang bisa dicoret itu adalah ini, coret. Berarti tinggal sisa apa? Rho airnya 1. Nah, jadi ini kan dalam bentuk gram per centimeter, ini juga gram kan, jadi gak usah diubah juga gak apa-apa. Nah, M udaranya kan 300, berarti 300, dikurangin M di air kan 225. Dibagi 300 dikurangi M di cairan kan 112,5. Nah, berarti 1 per rho cairan adalah ini dikurangin, hasilnya 75. Nah, ini dikurangin berapa nih? 187,5 ya? Ya, berarti 75 rho C adalah 187,5. Berarti rho C-nya adalah 187,5 dibagi S. Mulai lagi. Dibagi berapa? 7,5. Nah, hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 2,5 gram per centimeter kubik. Nah, sehingga jawabannya adalah C. Sip, itu ya untuk kasus ditimbang. Nah, sekarang kita akan lanjutin masih hukum Archimedes juga, tapi kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua ini yaitu lebih ke kasus tercelup. Mungkin kalian waktu SMP atau waktu SD juga pernah sih menemukan kasus-kasus kayak misalnya tenggelam, terapung, melayang. Nah, di sini kita akan bahas lagi ya. Oke, jadi untuk Archimedes sekarang yang akan saya bahas itu adalah kasus yang kedua.
yaitu kasus tercelup. Nah, saya nyebutnya tuh kasus tercelup gitu biar gampang diingat. Nah, jadi yang kedua itu kasus tercelup. Nah, untuk kasus tercelup itu ada 3 keadaan. Yang pertama itu terapung. Nah, kayak gimana sih kondisi ketika benda tersebut terapung? Jadi kalau misalnya saya gambarkan suatu bejana gitu ya, wadah diisi air. Nah, kemudian bendanya sama saya dimasukin ke cairan ini, tapi cuman sebagian doang yang nyelup ke permukaan, ke dalam air gitu ya. Nah, maka yang nyelup inilah dinamakan dengan si benda yang tercelup. Jadi cuman sebagiannya. Nah, jadi ini saya tuliskan sebagai VBTC. Ya, bentar. Ini VBTC. Nah, sekarang kita analisis nih, kenapa sih dia bisa terapung? Nah, dia itu terapung karena massa jenis dari si bendanya itu lebih kecil daripada massa jenis si siapa? Cairannya atau fluidanya. Jadi, dia itu terapung pertama karena massa jenis dari benda itu lebih kecil daripada massa jenis fluida. Sekarang kalau kita analisis gaya-gaya, ingat setiap benda yang memiliki massa dia punya W. Nah, benda yang tercelup ke suatu cairan, dia memiliki gaya apung arahnya ke atas. Ini F apung. Nah, kondisi bendanya kan diam ya. Nah, kalau kondisi bendanya diam, berarti kita tuliskan sigma F sama dengan 0. Nah, kita anggap yang ke atas itu positif, berarti F apung, yang ke bawah negatif, min W sama dengan 0. Berarti F apung sama dengan W. Nah, F apung kemarin apa? Rho fluida, VBTC, kali G, sama dengan W-nya adalah M benda kali G. Atau boleh juga ini rho V BTC kali G sama dengan M bendanya kita ubah menjadi rho benda kali volume benda kali G. Nah, berarti ini persamaan untuk kasus yang tercelup, yang terapung. Ini persamaannya harus dipahami. Bu, kalau gitu G-nya boleh dicoret gak? Iya, coret aja. Set, boleh dicoret. Cuman kalian harus benar-benar memahami ya. Nanti kalau F apungnya ada 2 gimana? Nah, kalau F apungnya ada 2 berarti nanti F apungnya ada di sini. F apung 1 tambah F apung 2 sama dengan W. Nah, itu untuk kasus itu nanti saya langsung ke contoh kasusnya aja ya, contoh soalnya. Nah, ini mengenai terapung yang pertama. Nah, lalu yang kedua ada istilah melayang. Oke, apa sih melayang? Ya, yang B itu adalah istilah melayang. Melayang itu terjadi ketika benda dimasukkan ke dalam suatu fluida, nah maka bendanya akan ada di tengah-tengah sini. Nah, gitu ya. Kenapa sih bisa terjadi seperti ini? Nah, itu terjadi karena massa jenis benda itu sama dengan massa jenis fluidanya. Ya, ini kan yang kedua. Nah, massa jenis benda itu sama dengan massa jenis fluidanya. Nah, terus kenapa gitu ya? Nah, sekarang kita cek di sini. Dia kan berarti punya gaya apung. Nah, dia juga punya W. Nah, kalau dia punya gaya apung dan punya W, tapi bedanya apa sama yang atas? Nah, kalau yang atas mah kan volume benda tercelupnya kan setengahnya, sebagian. Nah, kalau di sini dia nyelup semua, betul gak? Nah, dia nyelup semua bendanya. Nih, saya arsir ya. Nah, ini nyelup semua. Maka di sini saya tulisin, oh berarti volume benda tercelup itu sama dengan volume bendanya untuk kasus yang melayang. Oke, jadi intinya F apungnya itu lebih gede yang di melayang daripada yang terapung karena nyelupnya lebih banyak yang melayang daripada yang terapung. Nah, terus persamaannya gimana? Sama juga ya, berarti F apung sama dengan W. Nah, F apungnya itu rho fluida VBTC kali G. Ininya berarti boleh kita bikin rho B VB kali G. Nah, G-nya kan sama ya, boleh kita coret. Terus volume benda tercelup sama VB-nya kan sama, coret juga. Nah, maka terbukti bahwa rho fluidanya sama dengan rho benda karena F apungnya ini sama dengan W. Nah, itu ya untuk melayang. Pokoknya intinya kalau melayang ya syaratnya ini.
nggak ada intinya sih, nggak ada istilahnya, nggak ada rumusnya, konsep dia. Nah, nanti hitungannya lebih ke terapung banyaknya. Nah, sekarang yang terakhir kasusnya itu adalah tenggelam. Nah, kalau tenggelam berarti gimana dong? Nah, kalau tenggelam itu dia sampai ke dasar. Nah, jadi yang C itu tenggelam. Nah, tenggelam ini terjadi ketika apa? Nah, ketika massa jenis bendanya itu lebih besar daripada massa jenis si fluidanya, gitu ya. Nah, makanya dia tenggelam. Kalau misalnya saya gambarkan, nih bejananya, gambarin lagi, ini airnya. Nah, bendanya tuh sampai ke sini, sampai ke dasar, gitu ya. Nah, artinya di sini dia volume benda yang tercelup otomatis semuanya ya, semuanya nyelup. Nah, VBTC sama dengan VB. Nah, tapi gaya-gaya yang bekerjanya ada gaya apa aja? Nah, pertama dia punya gaya berat. Nah, terus dia juga punya gaya normal. Nah, tetapi F apungnya itu sangat-sangat kecil, mendekati 0. Jadi F apung ini mendekati 0. Nah, sehingga nanti persamaannya itu adalah sigma F sama dengan 0 juga. Berarti yang ke atas ada N, berarti N min W sama dengan 0, berarti N-nya sama dengan W. Nah, ini persamaannya. Jadi, intinya untuk melayang sama tenggelamnya dia lebih ke konsep. Nah, hitungannya itu lebih ke ini ya, kasus yang terapung. Nah, itu pembahasan mengenai hukum Archimedes kasus tercelup. Sekarang biar lebih memahami lagi, kita latihan soal ya. Nah, sekarang kita coba latihan soalnya. Kita baca yang diketahui sama-sama dan tuliskan yang diketahuinya ya. Sebuah kayu terapung di air. Nah, berarti kalau gitu kita tulis nih yang diketahuinya, katanya ada kayu. Nah, berarti kita gambarin dulu wadahnya sama airnya. Nah, kayunya tuh terapung di air. Bagian yang terapung 25% dari volume total. Artinya, nah dia yang terapungnya itu 25%. Berarti yang ada di luar itu 25/100 dari volume benda aslinya totalnya. Berarti kalau gitu yang nyelup berapa dong? Di sini yang nyelup. Nah, berarti yang nyelup, nah kalian harus gambarin gini ya. Berarti volume benda yang tercelup itu adalah sisanya. Berarti 75% atau 75/100 VB. Harus tulisin VB-nya, jangan 75/100 doang. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah massa jenis kayu. Berarti yang dicari adalah rho bendanya berapa. Sorry. Ditanyakan di sebelah sini. Nah, ditanyakan rho bendanya berapa sih? Gitu ya. Nah, karena dia kasusnya itu adalah tercelup, berarti kita gambarin dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Yang pertama, karena dia menyelup, berarti dia punya gaya apung, arahnya ke atas. Terus, karena dia punya massa, berarti dia punya gaya berat. Berarti langsung kita tulis F apung sama dengan W. Nah, F apung itu apa? Rho fluida, VBTC, kali G. W-nya pakai rho B VB G atau M kali G. Nah, karena yang dimintanya rho benda, maka kita pakai yang rho benda V benda dikali G. Maka kita bisa coret tuh G-nya. G-nya kita coret, set, set. Nah, terus rho fluidanya nggak ada, gimana dong? Nah, ingat di sini air. Nah, kalian harus udah otomatis tahu kalau rho air itu 1. Karena di sini kan dalam gram per cc atau gram per sentimeter kubik, maka ini 1. VBTC-nya kita masukin 75/100 VB. Sama dengan rho B dikali VB. Nah, ada yang bisa aku coret lagi ya? Tentu saja ada. Nah, mana? Ini VB-nya coret, VB-nya coret. Sehingga dapatlah bahwa rho B-nya itu 75/100 atau sama aja kayak 0,75. Nanti tulis nih. Rho benda berarti 0,75 gram per cc. Jadi gram per cc ini sama aja kayak gram per sentimeter kubik. Nah, sehingga kalau gitu jawabannya adalah dodol. Oke, jadi jawabannya dodol nih. Sip. Nah,
Sekarang kita coba soal yang kedua. Oke. Nah, jadi untuk soal yang kedua, kita tulis dulu dan kita gambarkan. Balok kayu massa jenisnya adalah 0,77, berarti ini rho benda 0,77 gram per centimeter kubik. Nah, terapung di atas zat cair. Jadi kalau terapung, kalau gitu dia kayak gini ya. Nah, yang memiliki massa jenis, jadi di sini ada rho fluidanya adalah 1,4 gram per centimeter kubik. Nah, jika tinggi balok kayu adalah 10 cm, nah di sini dikasih tahu bahwa tinggi balok kayu, jadi dari sini ke sini H ya. Nah, H-nya itu dikasih tahu 10 cm, maka bagian balok yang muncul di sini berapa? Nah, yang dicari adalah ini nih, H1 gitu ya. Sedangkan yang ini adalah H benda yang tercelup. Nah, gimana nih kalau kayak gini? Kok sekarang mah jadi H ya? Nah, seperti biasa kita gambarin dulu aja. Dia punya W, dia juga punya F apung. Terus, oh ya ditanyakan apa sih? Tanya adalah H1 yang muncul, gitu yang di atas. Nah, berarti kalau begitu sama aja kita pakai F apung sama dengan W. Karena dia kan ada G apung, ada W. Terus cairannya cuma satu. Makanya tulis rho fluida benda tercelup kali G sama dengan W-nya kan karena dikasih tahu rho, maka pakai rho benda V benda kali G. Terus abis itu bisa kita coret nih G-nya. G-nya kita coret. Terus rho fluidanya kita masukin angkanya. Rho fluidanya itu 1,4. Nah, volume benda tercelup gimana? Setuju gak? Ini adalah luas alas. Luasnya. Ini tuh luas, dia punya luas. Berarti volume itu kan luas kali tinggi kan? Kalau begitu, volume itu boleh gak saya ganti? Volume adalah luas alas kali tinggi. Boleh ya? Kalau gitu, V benda tercelup itu boleh saya tulis sebagai A dikali H benda yang tercelup. Yang ini, A dikali H benda tercelup. Berarti volume yang muncul itu adalah A dikali H yang muncul. Nah, berarti kalau di sini VBTC-nya kita ganti jadi A dikali H benda tercelup sama dengan rho benda dikali volume bendanya apa? A dikali H total. Maka kita bisa coret. Siapa yang dicoret? Nah, yang dicoret adalah A-nya. Maksud saya. Oh iya, rho bendanya kan udah ada ya. Kita tulis lagi di sini. Berarti 1,4 dikali H benda tercelup sama dengan rho bendanya 0,77. H totalnya berapa? 10. Nah, maka bisa kita cari H benda tercelup adalah ini kali ini kan 7,7 dibagi 1,4. Nah, atau sama aja kayak 77 per 14. Kita bagi 7. Bagi 7. Jadi berapa tuh? 11 dibagi 2. Berarti berapa? 5,5 cm. Nah, ingat, itu kan H yang tercelup ya. Ini H yang tercelup. Yang 5,5. Berarti yang di atasnya H yang muncul adalah H dikurangin H benda tercelup. H-nya itu kan ini 10. Berarti 10 dikurang 5,5. Nah, jadi jawabannya adalah 4,5 cm. Oke? Sehingga jawabannya adalah C. Nah, good. Itu ya pembahasan untuk hukum Archimedes.